wilayah yang berbeda-beda. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama harus dijelaskan terlebih dahulu identitas sekolah. Nama sekolah SMK Taqwa, nomor SKI pendirian 2010, tahun 2004, tanggal 29 November 2004, nomor SKI operasional 1662, tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013. Bidang studi keahlian yang ada bisnis manajemen, program keahliannya keuangan dan tata niaga, kompetensi keahliannya ada akuntansi dan keuangan lembaga dan bisnis daring dan pemasaran. Jadi kita hanya punya dua kompetensi keahlian, yaitu akuntansi dan pemasaran. Nomor induk sekolah 40062, nomor pokok sekolah nasional 201000131. Ini yang harus diketahui agar kita memahami bahwa SMK Taqwa punya identitasnya seperti yang kalian lihat di layar. Selanjutnya, SMK Taqwa mempunyai visi menjadi sekolah pilihan masyarakat yang amanah dan bertanggung jawab. Diharapkan pada saat nanti kami menerima semua murid yang baru ke sekolah kami menjadi sekolah yang amanah dan bertanggung jawab. Tentu diharapkan semua siswa yang masuk ke SMK Taqwa menjadi siswa yang amanah dan juga bertanggung jawab. Kemudian misinya mengembangkan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan kepribadian, mengembangkan sikap atau attitude, keterampilan, skill, dan pengetahuan atau knowledge berbasis IT, meningkatkan pelayanan edukatif dan non-edukatif yang lebih maksimal, menciptakan suasana kehidupan yang harmonis antara sesama warga sekolah, menerapkan manajemen partisipatif, menyiapkan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di dunia usaha atau dunia industri. Untuk tujuannya silakan nanti dibaca, dipahami baik-baik, akan diberikan slide ini kepada kalian semua setelah kegiatan ini selesai, agar kalian bisa membaca tentang SMK Taqwa. SMK Taqwa sejarah singkatnya tahun 2002 baru berdiri, di tahun yang sangat bersejarah bagi SMK Taqwa. Kemudian di tahun itu pula SMK Taqwa hanya menerima 16 peserta didik. Di tahun kedua meningkat menjadi 55 orang peserta didik dan terus berkembang sampai dengan hari ini. Yang terdaftar di SMK Taqwa berjumlah 116 peserta didik baru. Kemudian untuk guru dan tenaga pendukung yang ada di SMK Taqwa, guru berjumlah 23 orang dengan rincian laki-laki 9, perempuan 14, karyawan ada 6, laki-lakinya 4, perempuannya ada 2. Selanjutnya akan kami perkenalkan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMK Taqwa yang harus kalian ketahui biar tidak terjadi permasalahan, agar bertemu dengan mereka-mereka di lapangan atau di jalan atau dimanapun bisa mengenali bahwa mereka-mereka ini adalah guru di SMK Taqwa. Yang pertama, saya sendiri, Zainal Arifin, yang menjabat sebagai kepala sekolah. Yang kedua ada Ibu Yeni Kristanti, SE MPD, wakil kepala sekolah dan sekaligus mengajar bidang studi akuntansi keuangan. Kemudian ada Bapak Ajis Mustaqim SE, ketua program keahlian bisnis daring dan pemasaran, mengajar bidang studi marketing, bisnis online, dan administrasi transaksi. Kemudian ada Bu Heni Kusmiati SPD, wali kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga 2, mengajar bidang studi bahasa Inggris. Kemudian ada Bapak Sugiono, mengajar bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian ada Ibu Beniati, wali kelas 10 bisnis daring dan pemasaran, mengajar bidang studi sejarah Indonesia, PKN, administrasi umum, dan ekonomi bisnis. Kemudian ada Bapak Imam Nurudin, sarjana ekonomi, mengajar bidang studi administrasi pajak.
Ada Bapak Tutur Rasmanto, FN, mengajar bidang studi seni budaya. Ada Ibu Puspita Wulandari, SPD, pembina BK. Ada Bapak Jakal Jailani, SPD, wali kelas 11 pemasaran, mengajar bidang studi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ada Ibu Selvi Susanti, SPD, mengajar wali kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga 1, mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Ada Ibu Dina Audria Prihantari, SPD, pembina OSIS, pembina pramuka, wali kelas, mengajar bidang studi matematika. Ada Ibu Margareta Sulistiawati, Eskom, wali kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga 1, mengajar bidang studi simulasi digital. Ada Ibu Dr. Anda Mulyana, pembina Rohis, wali kelas, mengajar bidang studi pendidikan agama dan budi pekerti. Ada Ibu Pupung Pulansari, SE, wali kelas 11 akuntansi keuangan dan lembaga 2, mengajar bidang studi komunikasi bisnis dan produk kreatif dan kewirausahaan. Ada Bapak Sardi, SPD, FN, mengajar bidang studi pengelolaan bisnis retail dan administrasi transaksi dan penataan produk. Mati. Ada Ibu Arna Yudhistia, SPD, mengajar bidang studi perencanaan bisnis, pengelolaan bisnis retail dan produk kreatif dan kewirausahaan. Ada Bapak Purwadarul Akbar Shah, MPD, mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Ada Ibu Rahmawati, SPD, mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Ada Ibu Dias Anissa Maulida, SPD, mengajar bidang studi matematika dan IPA. Ada Bapak Firman Shah, SAP, mengajar bidang studi akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Ada Ibu Kurniasih, SE, mengajar bidang usaha jasa, dagang dan manufaktur. Ada Ibu Apriani Puspitawati, SPD, mengajar bidang studi etika profesi, perbankan dasar dan spreadsheet. Ibu Kepala Tata Usaha. Ada Bapak M. Muhammad Rizka Puja Utomo, operator di SMK Takwa. Dan yang terakhir Bapak Muhammad Karim, office boy yang ada di SMK Takwa. Inilah Bapak dan Ibu guru serta karyawan di SMK Takwa yang harus kalian kenal, yang harus kalian ketahui, yang akan nanti membantu dan melayani kalian semua para peserta didik baru di SMK Takwa. Jadi nanti semua gambar-gambar ini juga akan dikirim ke grup WhatsApp agar kalian bisa melihat lagi di dalam handphone kalian masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan mengenal Bapak Ibu guru walaupun tidak bisa sementara untuk bertatap muka secara langsung, tetapi bisa mengetahui lewat gambar. Akhirnya kami pesan sekali lagi bahwasanya apabila kalian masuk ke SMK Takwa, buang jauh-jauh pemikiran untuk masuk ke dalam SMK negeri yang memang sudah terkendala. Fokus di SMK Takwa, tetap semangat di SMK Takwa bahwa keberhasilan bukan hanya di SMK negeri, SMK yang lain pun termasuk SMK Takwa, lulusannya bisa menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Bahwasanya sekolah dimanapun kalian lakukan, bahwa memang kalian yang tetap semangat, tetap belajar dengan baik,
insya Allah sukses akan menghinggapi kalian semua. Akhirnya saya tutup dengan dua buah pantun. Berwisata ke Pulau Pari, seharian selalu tertawa, walaupun sekolah tidak dapat negeri, masih bisa sukses bersama Al-Taqwa. Pantun yang kedua, kalau mau masuk ibu kota, jangan lupa bawa KTP, walaupun sekolah memang di swasta, biaya masih bisa ditanggung KIP dan KJP. Artinya biaya-biaya yang dikeluarkan di sekolah swasta masih bisa untuk ditanggulangi dengan KIP dan KJP. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada kalian semua yang hadir pada pagi hari ini di acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Al-Taqwa tahun pelajaran 2020-2021. Saya mohon untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari ke depan, karena masa pengenalan lingkungan sekolah 3 hari ke depan nanti semuanya akan diisi oleh hal-hal yang terkait dengan pengenalan SMK Al-Taqwa. Maka ada kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Untuk itu ikutilah kegiatan MPLS selama 3 hari ke depan dengan penuh semangat agar kalian dapat lebih kenal dengan SMK Al-Taqwa sehingga bisa muncul rasa kasih sayang kepada SMK Al-Taqwa. Diharapkan semua mengikuti ini dengan baik. Bagi teman-teman, bagi anak-anakku sekalian yang tidak bisa mengikuti kegiatan untuk masa pengenalan lingkungan dari awal sampai akhir nanti, bisa melihat di YouTube yang dimiliki di channel SMK Al-Taqwa. Linknya akan diberikan kepada kalian semua untuk dilihat kembali apakah kegiatan itu sudah ada atau belum di YouTube. Kalau sudah ada bisa kalian ikuti dari awal sampai akhir. Apabila kegiatan yang secara langsung ini tidak kalian dapatkan. Yang terakhir, tugas untuk kalian semua, anak-anakku sekalian, tugas untuk anak-anakku sekalian semua yang saya minta, karena memang kemarin ada permintaan untuk memilih jurusan sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa melalui tes di awal. Coba kami mohon untuk membuat satu kalimat atau membuat satu karangan untuk menjelaskan tentang kenapa kamu memilih jurusan akuntansi atau memilih jurusan pemasaran. Intinya yang diharapkan adalah kalian mengetahui tugasnya untuk membuat satu karangan. Buatlah karangan atau beberapa kalimat yang menjelaskan tentang kenapa memilih jurusan akuntansi atau kenapa memilih jurusan pemasaran. Ini diharap dibuat di kertas selembar, besok dikumpulkan agar bisa kami baca satu persatu. Minat kalian untuk masuk akuntansi seperti apa, minat kalian memasuki jurusan pemasaran seperti apa. Jadi diharapkan tugas ini dikumpulkan pada saat terakhir kalian bertemu dengan Bapak Ibu Guru besok untuk melakukan tes. Jadi sebelum tes sudah dikumpulkan atau paling akhir setelah tes dilaksanakan. Jadi sudah dikumpulkan. Jangan lupa ditulis nama dan asal sekolah. Tulis nama asal sekolah, kemudian memberikan penjelasan tentang kenapa memilih jurusan akuntansi dan memilih jurusan pemasaran. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua pada pertemuan pada pagi hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Al-Taqwa
tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gurunya keluar anjing. Ini untuk kemarin dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena acaranya sudah selesai, sudah sekalian untuk hari ini sampai selesai adalah membuat karangan tentang kenapa memilih jurusan akuntansi atau memilih jurusan pemasaran, ditulis di kertas lembar, tulis nama dan asal sekolah, jangan lupa akan dikumpulkan besok. Kertasnya akan Oke, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Bapak dan Ibu Guru panitia pelaksana kegiatan masalah pengenalan lingkungan. Sampai ketemu besok di sekolah.